Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Futriani dari Prodi Hukum Tata Negara UINSI Samarinda akan mempresentasikan hasil dari pembelajaran saya. Di video ini saya akan menjabarkan mengenai perbedaan ketatanegaraan Indonesia dan negara jiran kita yaitu Malaysia. Sistem hukum dalam struktur pengadilan di Indonesia, bangsa Indonesia menggunakan sistem hukum dari peninggalan Belanda. Ini terjadi karena penjajahan Belanda di Indonesia selama lebih dari 300 tahun. Hukum perdata yang tiba di Indonesia saat ini masih menggunakan KUHP Perdata peninggalan Belanda yang pada negara asalnya tidak dipergunakan lagi atau telah diganti. Pengaruh Belanda yang memiliki sistem hukum common law menjadi sebab Indonesia membagi antara hukum publik dan hukum privat. Struktur pengadilan di Indonesia ada 4. Yang pertama yaitu Pengadilan Indonesia berdasarkan pasal 24 ayat 2 UUD 1945. Antara lain mencakup lingkungan pengadilan, yang kedua lingkungan pengadilan agama, yang ketiga lingkungan pengadilan administrasi, dan yang keempat yaitu lingkungan pengadilan militer. Pengadilan tersebut di atas secara struktural merupakan pengadilan tingkat pertama dan dapat diajukan upaya hukum kepada pengadilan tingkat selanjutnya, serta pada akhirnya semuanya bermuara pada hukum Mahkamah Agung atau MA. Di bawah Mahkamah Agung ada pengadilan tinggi untuk pengadilan umum dan pengadilan agama di setiap ibu kota provinsi. Masing-masing berikut penjelasannya. Yang pertama, pengadilan umum disebut juga dengan pengadilan negeri. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadilan umum yang disebut juga dengan pengadilan negeri adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan. Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung. Pada pengadilan negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama berwenang memutuskan perkara pidana dan perdata pada wilayah hukum setingkat kabupaten atau kota. Yang kedua, pengadilan agama atau PA. Hukum yang mengatur yaitu nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama. Pengadilan agama bersifat pengadilan khusus untuk warga negara yang beragama Islam pada hal-hal terkait hubungan muamalah. Yang ketiga ada pengadilan tata usaha atau TUN. Pengadilan tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Objek perkaranya adalah keputusan pejabat tata usaha negara terkait permasalahan administrasi dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara. Dan di pengadilan tata usaha negara ada 2 jenis pemulihan, antara lain upaya administrasi yang terdiri dari perbandingan administrasi dan keberatan serta gugatan. Pengadilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Yang kelima, ada pengadilan khusus yang terdapat di Indonesia. Pengadilan khusus di Indonesia masing-masing memiliki haknya sendiri, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di bawah ini. Yang pertama, pengadilan niaga dibuat dalam bentuk keputusan Presiden nomor 97 tahun 1999. Yang kedua, ada pengadilan hak asasi manusia dibentuk oleh Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Pengadilan hak asasi manusia adalah untuk mengadili pelanggaran berat hak asasi manusia seperti yang terjadi pada kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Timur dan Tanjung Priok pada tahun 1984. Yang ketiga ada hak asasi manusia yang sekarang diamendemenkan dengan keputusan Presiden nomor 96 tahun 2001. Ada selanjutnya peradilan anak dibentuk oleh UU nomor 3 tahun 1997. Dan yurisdiksi peradilan anak dalam kasus pidana adalah mereka yang berusia 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun. Yang keempat ada pengadilan pajak dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 yang memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa di bidang perpajakan. Pengadilan pajak berdasarkan hukum perpajakan termasuk gugatan atas implementasi penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Tagihan Pajak. Yang kelima ada pengadilan perikanan dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Pengadilan ini memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan tindakan kriminal di bidang perikanan dan beroperasi di dalam pengadilan umum yang memiliki yurisdiksi sesuai dengan hukum setempat pengadilan distrik yang bersangkutan. Yang keenam ada pengadilan tipikor yang dipasal oleh 53 nomor 30 tahun 2002. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus korupsi dan berdomisili di Jakarta Selatan. Sebagai bekas jajahan Inggris, selanjutnya kita akan bahas tentang Malaysia. Malaysia merupakan satu dari 53 negara anggota Persemakmuran Inggris. Malaysia tidak meninggalkan atau merombak seluruh tatanan hukum dasar mereka yang telah berlaku jauh sebelum hukum Inggris menjadi tatanan hukum negara.
Karena Malaysia ingin menjadi hukum sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan hidup di masyarakat mereka, sehingga dalam menciptakan kesadaran hukum akan lebih mudah tumbuh dan tercipta daripada merombak seluruh budaya hukum lama dengan hukum baru. Pengadilan syariah dan hukum adat dari beberapa kelompok masyarakat adat. Sistem peradilan di negara Malaysia dibagi dan disesuaikan dengan hukum yang dibuat tanpa menghilangkan sistem arif batsa sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat mereka. Sumber hukum Malaysia terdiri pada 3, hukum tertulis, hukum Islam, dan hukum kebiasaan atau adat. Adanya penyesuaian keberlakuan hukum dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi konflik hukum. Ada 2 pengadilan tertinggi, satu Semenanjung Malaysia yang dikenal sebagai Pengadilan Tinggi di Malaya, dan yang lainnya di Malaysia Timur yang dikenal dengan sebagai Pengadilan Tinggi di Sabah dan Sarawak. Dengan pengecualian semua masalah dalam yurisdiksi pengadilan syariah, pengadilan ini memiliki yurisdiksi tidak terbatas untuk wilayah tersebut. Posisi Pengadilan Tinggi di Malaysia memeriksa kasus-kasus serta tingkat banding pertama untuk decision court dan putusan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan banding beberapa pengadilan banding Malaysia yaitu Supreme Fleet, Pengadilan Federal atau Supreme Court. Pengadilan banding terdiri dari ketua pengadilan dari 10 hakim. Wewenang pengadilan tinggi adalah untuk memeriksa banding pengadilan tinggi memiliki yurisdiksi sebagaimana yang ditentukan oleh hukum federal. Di Indonesia, pengadilan banding merujuk ke pengadilan tinggi, sedangkan di Malaysia adalah pengadilan tingkat pertama dengan tingkat banding yang sama untuk pengadilan sidang dan pengadilan hakim. Sebagai penutup, saya mengajak teman-teman untuk bergabung di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris yang merupakan kampus hijau dan Islam dengan akreditas B beserta banyaknya prodi fakultas yang tersedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.